Jadi ini yang dimaksud dengan transportasi kerakyatan, betul bukan Bu? Iya betul ya. Jadi transportasi kerakyatan ini merupakan transportasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang-kadang pelayanan pelabuhan itu juga belum 24 jam dan 7 hari. Atau bahkan kalau mau ke arah Pegunungan Bintang, itu pesawatnya ada tapi BBM-nya tidak ada. Ada pengawasan terkait dengan siapa yang memanfaatkan tol laut ini. Jangan sampai program yang untuk transportasi kerakyatan, tapi hanya kalangan tertentu saja yang bisa memanfaatkan. Peran pemerintah daerah ini sangat besar, tetapi pemerintah daerah juga perlu dibantu oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Talkportasi, podcast resmi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Kembali lagi bersama saya Kamila yang akan menemani Sobat Bijak dan juga memandu perbincangan kita pada episode kali ini. Tentunya kita akan membahas segala hal tentang transportasi, mulai dari darat, laut, udara, sampai dengan logistik yang tentunya suka bikin kita pusing tapi juga sangat menarik untuk selalu kita kulik. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai program tol laut. Yang dimana program ini sudah berjalan beberapa tahun ke belakang, tetapi saat ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di masyarakat. Apakah sudah efisien dan bagaimana pengembangan ke depannya? Untuk itu, untuk membahas program yang menarik ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Fadila selaku analis kebijakan Madya. Selamat datang Ibu, apa kabar? Terima kasih Mbak, kabar baik. Terima kasih saya sudah diundang di podcast ini. Senang sekali kita akan sharing terkait tol laut. Di sini khususnya program angkutan barang, last mile, first mile, untuk mendukung program tol laut sehingga biaya logistik menjadi murah dan terwujud transportasi kerakyatan. Kami juga senang banget dapat berbincang dengan Ibu Fadila untuk membicarakan mengenai logistik. Karena kan ini topik yang selalu menarik ya Ibu, karena semua masyarakat pasti terkena dampaknya secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik Ibu, karena tadi sudah disinggung sedikit nih topik logistik yang menyentuh kehidupan dari bahan pokok sampai dengan akses antar wilayah. Untuk itu pertanyaan kita mulai dari dasarnya dulu kali ya Ibu, yaitu mengapa logistik ini jadi isu yang strategis dalam RPJMN 2025 sampai 2029? Ya, dalam RPJMN 2025 sampai 2029, logistik ini memang menjadi isu sangat strategis. Karena memang kita tahu biaya logistik saat ini di Indonesia itu cukup besar, sekitar 14,29%. Nah, ini cukup besar dibanding dengan negara-negara maju yang hanya sekitar 8-10%. Nah, untuk itu pemerintah punya target untuk menurunkan biaya logistik ini, Mbak, ya sekitar 12%. Oke, jadi memang ini sangat berkaitan ya Bu, kalau misalnya kita tekan harga logistik, tentunya harga barang jadi lebih terjangkau. Lalu bagaimana nih Bu, hubungannya dengan program tol laut? Iya. Nah, untuk menurunkan biaya logistik tersebut, pemerintah punya intervensi, yaitu dengan adanya program tol laut tersebut. Nah, program tol laut di sini adalah penyelenggaraan angkutan barang melalui laut dari Indonesia bagian barat, yaitu dari wilayah Sumatera sampai wilayah Papua, dengan menghubungkan beberapa pelabuhan-pelabuhan hub sampai ke pelabuhan-pelabuhan di 3TP. Nah, ini program tol laut ini sudah sekitar 10 tahun, Mbak. Ini diinisiasi sejak 2015. Oke, karena sudah cukup lama ya Bu, sudah 10 tahun, banyak sobat bijak yang bertanya-tanya nih Bu, apakah tol laut ini sudah berjalan dengan efektif dan juga efisien? Memang setelah 10 tahun berjalan ini banyak pencapaian-pencapaian dengan adanya program tol laut ini. Yang pada tahun 2015 awalnya sekitar 6 trayek, kemudian saat ini sudah sampai 39 trayek. Kemudian jumlah pelabuhan di Singgahi pun sekarang juga sudah mulai ratusan pelabuhan. Dan pada awalnya program tol laut ini ada karena adanya disparitas harga, Mbak. Jadi disparitas harga di sini adalah perbedaan harga barang di wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia.
Nah, saat ini disparitas harga itu sudah mulai menurun, sekitar 11-30% sudah ada penurunan disparitas harga. Nah, kemudian tol laut ini juga sudah mulai menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil, juga memberikan akses terhadap produk-produk lokal. Contohnya seperti produk-produk perikanan yang ada di Pulau Anambas, kemudian di Maluku, kemudian produk-produk seperti CPO dari Nunukan, kemudian rumput laut dari Tarakan atau dari NTT, produk beras, kopra, karet itu produk-produk lokal yang sekarang sudah mulai bisa dipasarkan baik di tingkat domestik ataupun internasional. Jadi sebenarnya tol laut ini sudah banyak pencapaiannya, walaupun masih perlu beberapa perbaikan. Nah, saat ini program tol laut ini baru port to port. Jadi angkutan barang ini baru efisien dari pelabuhan besar ke pelabuhan besar. Seperti contoh misalkan dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, ini semuanya sudah beroperasi secara efisien. Akan tetapi sampai ke wilayah end user, sampai ke wilayah pengguna akhir, ini masih banyak kendala. Sehingga di sini diperlukan peran adanya transportasi multimoda. Kemudian saat ini angkutan balik juga masih menjadi permasalahan. Angkutan balik ini belum seimbang. Jadi masih banyak potensi-potensi komoditi daerah yang masih belum bisa kita angkut karena masih adanya keterbatasan komoditi yang bisa dibawa ke wilayah barat. Kemudian yang menjadi permasalahan dari tol laut adalah sinergi antar lembaga. Karena program tol laut ini juga melibatkan banyak lembaga-lembaga, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi sinergi antar lembaga ini juga masih menjadi tantangan. Oke, jadi memang sudah berjalan baik programnya Ya. sendiri ya Bu, tapi masih banyak yang harus diperbaiki dalam pengembangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sebenarnya tujuan dari kajian kebijakan ini? Kami Badan Kebijakan Transportasi melakukan kajian terkait tol laut. Di sini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan transportasi angkutan barang, khususnya transportasi last mile dan first mile untuk mendukung program tol laut agar biaya logistik menjadi murah dan terwujudlah transportasi kerakyatan. Nah, apa yang disebut dengan transportasi last mile dan first mile ini? Transportasi ini adalah merupakan transportasi lanjutan dari pelabuhan hub sampai kepada end user. Nah, jadi dengan adanya angkutan last mile dan first mile ini barang bisa sampai kepada pengguna akhir. Itu Mbak. Oke, jadi memang bukan hanya terkait kapal besar ataupun pelabuhan besar ya Bu, tapi tentang bagaimana barang-barang dapat terdistribusikan ke seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan transportasi kerakyatan, betul bukan Bu? Iya betul ya. Jadi transportasi kerakyat ini merupakan transportasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana dengan adanya program tol laut ini masyarakat di wilayah-wilayah terpencil atau di wilayah 3TP tersebut bisa menikmati barang secara efisien dengan harga yang terjangkau, gitu Mbak. Oke, menarik sekali Sobat Bijak. Jadi artinya bukan sekedar memperbaiki sistem logistik, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi antar wilayah. Nah, kalau begitu kita jadi penasaran Ibu, hasil nyata apa sih yang diharapkan dari kebijakan ini? Apa yang menjadi outcome dan juga output dalam kajian ini? Dari kajian ini kita mempunyai output berupa rekomendasi kebijakan yang kita usulkan dalam bentuk laporan dalam format policy brief, policy paper, dan surat kepada Bapak Menteri Perhubungan. Policy brief di sini merupakan laporan singkat sekitar 3 sampai 4 halaman. Kemudian kalau policy paper di sini bisa sampai 30 halaman karena policy paper ini dilengkapi dengan data-data dukung, data-data analisis. Kemudian kalau surat kepada Bapak Menteri Perhubungan ini sekitar 1 sampai 2 lembar laporan saja. Nah, untuk outcome-nya sendiri dengan adanya kajian ini diharapkan memberikan dampak terhadap keberhasilan pengembangan transportasi last mile, first mile untuk mendukung program tol laut
sehingga terwujudlah transportasi kerakyatan. Itu, Mbak. Oke, mungkin boleh Bu Fadilah, dijelaskan apa saja ruang lingkup kegiatan atau tahapan yang dilakukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ini? Dalam kajian yang kami lakukan ada tahapan-tahapan. Pertama adalah kita inventarisir terkait regulasi. Regulasi ini terkait regulasi transportasi darat, regulasi transportasi laut, regulasi transportasi udara, angkutan multimoda, regulasi terkait dengan subsidi yang diperlukan, kemudian juga program-program yang sejenis yang terkait dengan peningkatan konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3TP. Contohnya seperti program yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, program Green Maritim, program yang dimiliki oleh Kementerian BUMN seperti program Rumah Kita, itu adalah program-program yang dimiliki antar kementerian. Nah, dari sini data kita kumpulkan dengan melakukan survei di lapangan. Kita mempunyai 3 lokasi wilayah survei, yaitu Indonesia bagian barat, kita wakili daerah Kepulauan Anambas. Di Kepulauan Anambas ini kita menginventarisir atau mengumpulkan data terkait trayek atau laut dari Jakarta ke Letung, kemudian ke Pulau Tarempa sampai ke Natuna. Nah, itu merupakan lokasi observasi di pertama. Kemudian yang kedua adalah Indonesia bagian tengah, diwakili oleh daerah Tarakan dan Nunukan. Di situ kita melihat trayek atau laut dari Surabaya, Tarakan, Nunukan, sampai kepada Kecamatan Sepupu dan sampai ke pedalaman, yaitu di Pegunungan Krayan. Kemudian wilayah survei yang ketiga yaitu di Indonesia bagian timur. Di Papua itu kita ke Merauke. Merauke itu trayek angkutan tol laut ini sampai ke Asmat, ke Oksibil, sampai ke Pegunungan Bintang. Nah, dari pengumpulan data tersebut, kemudian data kita olah, kita analisis, selanjutnya kita susun konsep rekomendasi kepada Bapak Menteri Perhubungan. Oke, jadi memang sudah banyak sekali ya Bu kegiatan yang dilakukan, bahkan sampai keluar Indonesia ya Bu. Tapi kan tentu ini sangat sensitif jadinya ya Bu, pasti kita harus memperhitungkan juga dari segi hukumnya. Untuk itu, ada pertanyaan juga ini Bu, bagaimana sih Bu terkait dasar hukum tol laut dan sinergi kelembagaannya saat ini? Terkait dengan dasar hukum, tol laut di sini sudah ada berupa peraturan presiden nomor 106 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang melalui laut. Dari peraturan presiden ini menjadi dasar kita bisa melakukan sinergi antar kelembagaan. Nah, baik seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN. Nah, ini semuanya yang mempunyai tujuan serupa untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di 3TP. Kalau sinergi di dalam Kementerian Perhubungan sendiri, kita juga ada yaitu subsidi dari Dirjen Perhubungan Laut berupa program tol laut ini bersinergi dengan subsidi dengan Dirjen Perhubungan Darat yang bekerja sama dengan Damri. Nah, itu merupakan angkutan lanjutan dari angkutan laut disambung dengan angkutan jalan, yaitu menggunakan truk. Kemudian untuk yang di Kalimantan Utara itu sampai ke daerah terpencil juga ada yang menggunakan angkutan udara. Kalau di Papua beberapa angkutan lanjutan itu memang menggunakan angkutan udara. Jadi ini sinergi bisa lintas kementerian juga antar direktorat jenderal yang ada di Kementerian Perhubungan. Oke, karena Ibu sudah singgung soal koordinasi dan juga sinergi ya Bu, tentu kan nggak lepas dari peran para pemangku kepentingan di lapangan. Saya dengar hasil dari evaluasi Stakeholder Network Analysis atau SNA, ternyata peran pemerintah daerah ini cukup besar ya Bu dalam program ini? Iya, pemerintah daerah itu punya peran yang cukup besar, Mbak. Karena memang daerah 3TP itu adanya di pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah daerah itu mempunyai peran dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Nah, lembaga-lembaga yang berperan besar di daerah seperti pengelola pelabuhan, dinas perhubungan, dinas pertanian, perkebunan, dinas perikanan, bahkan kayak paguyuban tenaga kerja bongkar muat ini juga sangat berperan
di dalam kesuksesan program tol laut di daerah itu. Jadi Sobat Bijak, tidak hanya pemerintah pusat aja nih yang ngambil alih kebijakannya, tapi juga kita membantu melalui pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan jalannya program tol laut ini. Lalu kira-kira apa nih Bu, peran pemerintah daerah dalam keberhasilan program tol laut ini? Iya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pemerintah daerah itu yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kondisi lapangan. Nah, pemerintah daerah di sini juga berperan dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bentuk layanan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, pemerintah daerah di sini juga berperan melakukan koordinasi antar lembaga yang ada di daerah. Misalkan pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian pemerintah daerah di sini juga harus memberikan peran dalam penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan, infrastruktur akses, baik jalan darat, jalan sungai, ataupun infrastruktur berupa udara, transportasi udara. Oke, kita sudah dijelaskan aspek hukum dan juga aspek kelembagaan ya Bu. Lalu bagaimana dengan aspek tata ruangannya? Dari sisi tata ruang, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu saat ini lebih berpusat di Pulau Jawa, sehingga pembangunan itu belum merata. Nah, dengan adanya tol laut ini diharapkan pembangunan itu diharapkan merata, tidak hanya di kawasan Pulau Jawa saja, tetapi harus di luar Pulau Jawa atau di kawasan timur Indonesia. Jadi, kita tahu bahwa pertumbuhan di Pulau Jawa itu hampir 60% karena produksi barang pokok penting itu adanya di Pulau Jawa. Nah, bagaimana tata ruang yang diharapkan dari program tol laut ini, yaitu tata ruang yang mendukung program tol laut. Sehingga diharapkan untuk setiap PKL, yaitu pusat kegiatan lokal atau pusat pelayanan kawasan, itu perlu dibangun pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal sebagai spoke ataupun bandara-bandara pengumpan lokal sebagai spoke. Nah, ini semua merupakan tata ruang yang diharapkan akan memperlancar program tol laut ini. Oke, mungkin juga bisa lebih lanjut lagi nih Bu penjelasannya, mengenai apa yang dimaksud dengan aspek transportasi dan juga logistik di sini. Baik, Mbak. Untuk aspek transportasi dan logistik, di sini kita bahas terkait dengan infrastruktur. Tadi kita sudah jelaskan, sudah bahas terkait bahwa di daerah 3TP kebanyakan infrastruktur itu terbatas. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu kadang-kadang dermaganya tidak layak untuk disinggahi, kemudian alat bongkar muatnya terbatas, mungkin peralatannya juga masih manual, kemudian tenaga kerja bongkar muatnya skill-nya juga mungkin belum bisa memenuhi seperti yang diharapkan, kemudian keterbatasan akses jalan di daerah menuju 3TP itu kadang-kadang tidak bisa layak untuk dilewatin, atau sungai ataupun bandara di sini mungkin belum layak untuk bisa diakses dalam pengiriman barang. Nah, kadang-kadang pelayanan pelabuhan itu juga belum 24 jam dan 7 hari. Kalau di pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk ataupun pelabuhan di Makassar, itu operasionalnya udah sangat efisien. Mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari kerja. Kemudian bongkar muatnya juga dengan peralatan yang sudah canggih, yang efisien. Kemudian tenaga bongkar muatnya juga sudah mempunyai skill yang profesional. Nah, di daerah pedalaman fasilitas-fasilitas tersebut masih banyak permasalahan. Kemudian terkait dengan pemanfaatan tol laut ini biasanya juga masih hanya di kalangan-kalangan sekitar pelabuhan-pelabuhan besar saja. Di pelabuhan-pelabuhan yang di pedalaman itu pemanfaat tol laut itu juga masih belum merata. Kemudian terkait dengan konektivitas kadang-kadang sudah terhubung, tetapi frekuensinya masih sedikit. Misalkan untuk di Papua dari Pelabuhan Merauke kemudian dilanjutkan ke Asmat, itu perjalanan kapal bisa tidak sering gitu, frekuensinya masih terbatas, kemudian juga terkendala cuaca, atau bahkan kalau mau ke arah Pegunungan Bintang, itu pesawatnya ada tapi BBM-nya tidak ada. Jadi keterbatasan bahan bakar pun juga menjadi kendala di sini. Kemudian aspek keamanan gitu ya, khususnya seperti di Papua,
pengiriman barang melalui sungai itu juga masih menjadi tantangan terkait dengan keamanan. Nah, terkait dengan pergudangan juga masih terbatas, ketersediaan gudang-gudang, khususnya gudang yang dilengkapi dengan cold storage. Jadi untuk program tol laut yang komoditas perikanan ini punya potensi besar, tetapi mempunyai keterbatasan diangkut karena kontainer-kontainer yang ada cold storage-nya ini juga masih terbatas. Itu Mbak yang terkait dengan aspek transportasi dan logistik. Oke, di sini juga dicantumkan Bu, kalau dalam kajian ini ada aspek permodelan dan juga optimasi. Mungkin boleh juga nih Bu dijelaskan apa maksud dari aspek ini? Ya, dalam kajian ini kita juga melakukan optimasi di sini terkait dengan ukuran kapal. Ukuran kapal untuk Kepulauan Anambas ini memang medannya kan berat ya, lautnya besar, ombaknya, sehingga keamanan kapal ini akan dapat tercapai kalau ukuran kapal itu minimal di atas 34 GT. Ya, jadi untuk wilayah-wilayah yang wilayah studi yang lain di tengah dan timur itu bisa kapal-kapal yang di bawah itu. Nah, kemudian terkait optimasi rute, rute yang optimal adalah rute dari pelabuhan hub, kemudian ke pelabuhan pengumpan, baik regional ataupun lokal, kemudian dilanjutkan dengan ke pelabuhan-pelabuhan antar kecamatan. Nah, itu optimasi yang dihasilkan dari kajian ini. Oke, ini juga ada aspek terakhir nih Bu, yang juga jadi aspek yang sangat dikepoin sama Sobat Bijak, yaitu aspek ekonomi. Bagaimana pengaruh tol laut terhadap aspek ekonomi ini sendiri Bu? Ya, memang ini yang paling penting ya terkait dengan tol laut ini memang kan tujuan utama menurunkan disparitas harga. Nah, Betul. jadi memang tol laut ini memang sudah bisa menurunkan harga barang untuk komoditi tertentu. Dari hasil kajian kami memang sudah ada penurunan harga barang pokok dan penting, khususnya untuk Kepulauan Anambas ini bisa sekitar 20% penurunannya. Nah, untuk Tarakan ini masih kecil ya, memang sekitar 5%, di bawah 5%, 3,6% sudah bisa menurunkan harga pokok, harga barang pokok dan penting. Nah, kemudian terkait dengan pengguna pemanfaat program tol laut ini, saat ini memang masih belum bisa mencapai ke semua 3 TP, masih di pelabuhan-pelabuhan besar. Jadi seperti trayek dari Surabaya ke Tarakan, kemudian ke Nunukan, sampai ke Pegunungan Krayan, itu banyak yang memanfaatkan itu di kota Tarakannya atau di Nunukannya. Tapi sampai ke pedalamannya itu masih sedikit yang memanfaatkan tol laut ini. Nah, banyak aspek juga karena mungkin informasi terkait dengan program tol laut ini masih belum gencar ya sosialisasi yang dilakukan, sehingga belum banyak masyarakat atau pelaku usaha yang bisa menikmati pemanfaatan program tol laut ini. Kemudian dari aspek komoditi yang bisa diangkut, selama ini sudah mulai bertambah. Kalau dulu angkutan dari timur itu masih kosong, sekarang sudah mulai ada potensi komoditi-komoditi walaupun masih berupa produk-produk alam, produk perkebunan, produk pertanian, kemudian produk perikanan. Nah, beberapa misalkan contoh CPO itu merupakan produk yang diangkut dari Nunukan, rumput laut. Kalau dari Nunukan atau Tarakan itu rumput laut itu sangat banyak potensinya. Tetapi kapasitas angkut dari kapal tol laut ini karena frekuensinya sedikit sehingga tidak banyak yang terangkut. Jadi sebenarnya potensinya banyak, tetapi masih juga belum banyak terangkut karena keterbatasan trayek atau rute dari tol laut itu yang masih lama frekuensi kedatangannya. Itu kira-kira Mbak terkait dari aspek ekonomi. Oke, memang sangat banyak ya Bu yang bisa dibahas dari program tol laut ini. Jadi apa yang menjadi rekomendasi nih Bu dari kebijakan dalam kajian ini? Baik, jadi dari kajian ini rekomendasi yang kami usulkan yaitu yang pertama terkait dari aspek regulasi dan kelembagaan. Kita masih perlu penguatan terhadap regulasi. Kita perlu perbaharui terus-menerus regulasi terkait ini sesuai dengan dinamika yang dibutuhkan. Kemudian sinergi antar lembaga itu perlu ditingkatkan efektivitasnya, terutama program-program yang sebenarnya sudah
diinisiasi saat ini program Grand Maritim, program Rumah Kita, itu program yang sangat mendukung program tol laut ini. Jadi pergudangan-pergudangan itu khususnya yang ada cold storage-nya itu sangat dibutuhkan, terutama untuk barang-barang perishable good. Kemudian peran pemerintah daerah ini sangat besar, tetapi pemerintah daerah juga perlu dibantu oleh pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan anggaran dan bagaimana kita meningkatkan profesionalisme SDM-nya. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek tata ruang. Rekomendasi kita adalah bahwa tata ruang yang diharapkan adalah pembangunan yang merata di kawasan barat dan timur, serta pembangunan yang mendukung program tol laut. Sehingga pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan bandara pengumpan lokal, di pusat-pusat kegiatan di daerah-daerah 3TP itu sangat penting untuk dilakukan. Yang ketiga adalah aspek transportasi dan logistik, adanya peningkatan infrastruktur, pelabuhan, kemudian akses menuju pelabuhan, kemudian operasional pelabuhan, kemudian pelabuhan-pelabuhan di tujuan akhir itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan kondisi infrastrukturnya. Kemudian rute program tol laut ini juga perlu dievaluasi, ukuran kapal yang efisien juga perlu dievaluasi, kemudian program-program subsidi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan saat ini perlu dilanjutkan karena itu sangat bermanfaat, dan kemudian penyediaan gudang tadi perlu ditingkatkan, kemudian ketersediaan BBM tadi terutama di wilayah-wilayah 3TP tersebut juga perlu kontinuitasnya itu perlu dipikirkan ya, perlu diperbaiki. Kemudian aspek ekonomi, tadi sudah kami sampaikan bahwa potensi muatan balik itu perlu diidentifikasi lagi sehingga jumlah muatan yang ke arah timur dan ke arah barat itu bisa seimbang, sehingga biaya operasional kapal menjadi murah dan biaya logistik tentunya menjadi murah. Nah, tidak kalah adalah pengawasan. Di sini ada pengawasan terkait dengan siapa yang memanfaatkan tol laut ini. Jangan sampai program yang untuk transportasi kerakyatan, tapi hanya kalangan tertentu saja yang bisa memanfaatkan. Jadi harus dipastikan bahwa yang memanfaatkan program tol laut ini harus merata semua rakyat Indonesia di wilayah 3TP. Dan pengawasan terhadap harga komoditi ini juga menjadi penting. Jangan sampai harga komoditas tol laut lebih mahal dibanding dengan harga non-tol laut. Nah, kira-kira itu Mbak, masukan atau rekomendasi yang bisa kita sampaikan dengan kajian yang sudah dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi. Sangat luar biasa ya Sobat Bijak pembahasan kita pada hari ini, mulai dari tantangan logistik, arah kebijakan, sampai dengan sinergi antar moda. Banyak banget nih insight baru yang kita jadi tahu akibat diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk itu kita juga harus nih membantu pemerintah Indonesia untuk mensukseskan dan mendukung terus program tol laut yang sudah berjalan hingga hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan terakhir dari Ibu Fadilah untuk pendengar Talk Portasi. Untuk terimplementasi dengan baik rekomendasi-rekomendasi yang sudah kami usulkan, maka karena ini melibatkan banyak sektor, harus ada siapa yang menjadi leading sektor. Nah, perlu leading sektor ini menjadi koordinator sehingga keberhasilan program tol laut khususnya angkutan barang last mile first mile ini akan bisa terwujud sehingga mengurangi biaya logistik dan mewujudkan transportasi kerakyatan. Itu Mbak. Oke. Setuju sekali, karena transportasi itu bukan hanya urusan jarak, tetapi juga soal keterhubungan mulai dari ekonomi, sosial, dan semangat gotong royong bangsa. Terima kasih banyak Ibu Fadilah sudah hadir dan mau berbincang mengenai program tol laut pada episode pada hari ini. Dan buat kamu Sobat Bijak, jangan lupa follow dan share episode ini jika kamu merasa topik ini penting untuk masa depan logistik Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Talk Portasi, bercerita, berbagi, dan bergerak bersama untuk transportasi Indonesia yang lebih baik. Tetap semangat dalam membangun konektivitas negeri.